Visi dan misi Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka dikritisi publik. Pasalnya, dalam visi misi itu, Prabowo dan Gibran tidak menyertakan program penyelesaian kasus hak asasi manusia atau HAM di masa lalu. Terkait hal ini, juru bicara Prabowo Subianto yakni Dhanil Anzar Simanjuntak angkat bicara pada Kamis 2 November 2023. Dia mengatakan sejak awal Prabowo selalu berkomitmen untuk menyelesaikan kasus HAM. Prabowo Gibran disebut sudah memasukkan poin penting tersebut ke dalam misi Astacita bagian pertama. Lebih lanjut, Dhanil juga menegaskan bahwa HAM tetap menjadi isu penting yang masuk ke dalam visi misi mereka. Namun Dhanil enggan berkomentar lebih banyak terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, isu ini pertama kali mencuat dari seorang aktivis HAM bernama Usman Hamid. Usman mulanya menyinggung soal rekam jejak para bakal calon presiden dan calon wakil presiden, khususnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tak mencantumkan program penyelesaian kasus HAM ke masa lalu. Menurutnya, hal paling penting untuk melihat kiprah para bakal capres dan cawapres selama menjadi pejabat dan politikus adalah hal tersebut. Rekam jejak tersebut penting ditelaah karena kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu harus dituntaskan. Sekretaris Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir ini mengatakan penuntasan kasus HAM harus dilakukan secara hukum untuk memberikan keadilan bagi para korban yang kehilangan haknya di masa lalu. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia ini juga menyebut bahwa kasus pelanggaran HAM sangat mungkin terjadi berulang. Sebagai informasi, hanya pasangan bakal capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tidak mencantumkan program penyelesaian kasus HAM dalam visi misinya. Dalam misi terkait HAM, Prabowo dan Gibran hanya menjanjikan perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus praktik diskriminasi. Keduanya juga membuat program kebijakan inklusif untuk menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dan kelompok rentan hingga perlindungan untuk tenaga kerja. Sedangkan pasangan calon lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, berkomitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara adil, terutama terhadap pelanggaran HAM yang jadi beban peradaban bangsa. Pasangan calon dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, juga berkomitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM dalam visi misinya. Tidak hanya itu, Anies dan Caimin ini juga mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM dan menguatkan lembaga HAM nasional. Dasarnya adalah kembali pada pasal 33. Jadi kita atur. Kan memang selama ini itu jadi fondasi dasar kita berbangsa dan bernegara. Jadi penguasaan negara terhadap sumber daya alam itu harus sepenuhnya, maksud saya sepenuhnya adalah negara harus mengatur dengan baik. Tidak bisa kemudian negara justru dirugikan, rakyat dirugikan. Jadi Pak Prabowo pasti akan fokus di sini nanti dan semua bagian-bagian penting di ekonomi, termasuk di laut ya, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Yang jelas. Bang, masih terkait visi misi juga Bang, ini kan yang jadi sorotan juga kenapa penyelesaian masalah HAM di masa lalu itu nggak dimasukkan, itu kenapa ya Bang? Dari awal Pak Prabowo bicara terkait dengan HAM itu jadi komitmen. Bahkan kalau Anda perhatikan di Asta Cita itu bagian pertama. Jadi terkait dengan HAM itu adalah bagian penting. Bahkan itu menjadi salah satu ruh dari program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Termasuk terkait sidang pelanggaran kode etik. Saya nggak tahu itu nanti dia. Bang Daniel, berarti itu nominal kapal yang mengawasi laut Indonesia ada berapa Pak? Nanti kalau jumlahnya nanti deh. Kalau Monash University Indonesia kemarin ada ngasih atensi visi misinya Pak Prabowo dan Mas Ganjar ini hanya memperkuat. Mostly memperkuat yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi. Oh iya, yang jelas kita ingin melanjutkan apa-apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo ya. Kemudian tentu kalau ada yang kurang diperbaiki, tapi ini jadi fondasi dasar. Bukan hanya
apa yang sudah dimulai Pak Jokowi, apa yang sudah dimulai oleh Pak SBY, hal-hal yang baik yang sudah dimulai oleh Bu Megawati dan seterusnya itu harus kita lanjutkan. Tapi kan poin kebaruannya jadi dipertanyakan gitu. Kenapa kebaruannya itu justru yang diperbaiki. Jadi yang perlu diperbaiki, yang perlu disempurnakan itulah bagian poin kebaruannya. Termasuk terkait dengan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang hari ini kita bahas, termasuk juga terkait dengan upaya kita revitalisasi, hilirisasi. Oke ya bro, thank you termasuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga bang. Itu nanti penyelesaiannya. Bang, kalau soal Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.